Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah berlimpah, bahagia, damai sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Di hari ketiga di tema kelas mengalami Ramadan, temanya adalah menghapus ilusi aku yang memisahkan diri dari sang aku. Gitu ya. Begini loh sahabat, kita ini sering sekali terjebak atau kita ini bahkan tidak mengenal Allah. Padahal kita awal beragama adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, gitu kan. Tapi lucunya kita ini terlalu banyak dan terlalu sering belajar tata cara. SD kita belajar tata cara, SMP tata cara, SMA tata cara, kuliah tata cara, udah tua tata cara. Tata cara ini tentang benar salah, benar salah. Lalu menaik pangkat lagi halal haram, halal haram. Lalu dosa pahala, neraka surga kan. Nggak maju-maju kita dalam ranah esensi gitu loh. Akhirnya kita berdagang terus pada Allah. Kita melakukan ini harus ada bayarannya. Lalu kalau bayarannya gede kita berlomba-lomba untuk itu. It's okay, nggak ada masalah bagi kesadarannya yang memang masih rendah gitu ya. Kesadarannya berdagang it's okay. Tetapi kita yang sudah dewasa, kita yang sudah dewasa secara akal. Syarat beragama kan dua, akil balik, berakal dan dewasa. Nah, kalau kita sudah benar-benar memakai akal dalam beragama dan dewasa secara jiwa, maka nggak layaklah kita kejar-kejar lagi pahala, nggak layaklah kita berdagang sama Tuhan. Rasanya nggak layak ya. Kita sering berpikir bahwa kita terpisah dengan Allah. Ini yang problem. Kita kenali dulu ya. Kenapa kita bisa terpisah pada Allah? Padahal wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan ruhnya pada diri kita. Wallahu ala kulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Fa inna matwalu fasama wajhu. Kemanapun kau menghadap, disitulah manifestasi Allah. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leherku. Sejatinya tidak ada keterpisahan antara Allah dengan diri kita. Makanya kita bahas nih, aku satu adalah Allah sendiri, Allah yang meliputi segala sesuatu. Aku dua adalah ruh yang ada dalam diri kita. Aku tiga, jiwa kita yang sejatinya masih bersih. Aku empat adalah ego kita yang dia selalu memisahkan segala sesuatu. Ego kita membawa pada keakuan diri. Keterpisahan segala sesuatu adalah kita karena kita sering berada di aku empat, gitu ya. Kita tidak paham bahwa sejatinya Allah dan kita tidak berjarak. Jadi kita tidak perlu untuk membanggakan keakuan diri kita. Kita tahu bahwa apa yang dilihat dari manusia adalah ketakwaannya. Takwa di sini dalam arti adalah keberserahan total kita pada Allah. Takwa berarti, kalau saya menerjemahkan takwa, berarti adalah memaksimalkan potensi diri untuk menjalani kehidupan ini. Dan tawakal artinya menyerahkan hasilnya pada Sang Maha Pengatur, gitu loh. Jadi kalau takwa dan tawakalnya ini rumusnya itu, hidup kita jauh lebih ringan. Aku yang kita banggakan selama ini adalah topeng, adalah bentuk dari ego kita. Semakin kita mempertahankan aku empat ke topeng kita, semakin kita merasa terpisah dari Allah. Jadi menghapus ilusi aku empat, menghapus topeng, menghapus keakuan bukan berarti kita terpisah dari Allah, tidak. Tetapi kita malah justru kembali kepada Allah. Ingat ya, hati-hati ya.
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku sejatinya jauh lebih dekat dari urat leher kita. Allah tidak pernah jauh, hanya kita yang merasa jauh, atau bahkan kita diajarkan. Allah yang maha kasih dan sayang itu diajarkan Allah yang maha penghukum. Dikit-dikit salah, dikit-dikit dosa, dikit-dikit neraka. Ini yang membuat kita tidak merdeka dalam hidup. Dan bagaimana cara kita kembali kepada aku satu? Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Caranya tidak lain dan tidak bukan hanya berserah total padanya. Kita hanya cukup benar-benar berniat untuk, duhai Allah, aku melebur padamu. Aku hadir di sini saat ini kini, menikmati momen saat ini bersamamu. Hanya seperti itu aja kita sudah benar-benar kembali padanya, gitu ya. Semakin kita melepas aku 4, kembali membersihkan diri, kembali ke aku 3, melepaskan apapun yang bukan aku, memurnikan keakuan diri kita, maka kita kembali ke aku 2 dan menyadari bahwa hanya ada Allah. Fa inna ma tu'alu fasama wajhullah. Kita menyadari bahwa kita bagian dari aku satu, ya sudah, enak hidup kita gitu loh. Jadi ya sahabat, kebanyakan persoalan hidup kita atau kebanyakan Ramadan yang kita lalui saat ini, selama ini adalah hanya membesarkan aku 4. Ayo kita kembali ke aku 1. Ayo kita banyak-banyak memuliakan aku 3. Ujungnya adalah kita mudah sekali menyadari aku 1, gitu ya. Menyadari Allah seutuhnya. Ingat ya, tema ini hanya untuk orang yang sudah berakal dan hanya untuk orang dewasa. Hanya untuk orang yang sudah tidak lagi berdagang pahala. Hanya untuk manusia yang berjalan kesadarannya, yang benar-benar tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Kalau kita mau berlogika, kalau kita mau sedikit merenung, Allah itu maha besar. Tiada apapun selain Allah. Betul ya? Kebesaran Allah ini tidak bisa dibatasi dengan apapun. Itu berarti sejatinya surga ada di mana? Di luar Allah atau di dalam Allah? Di dalam Allah. Neraka ada di mana? Di luar Allah atau di dalam Allah? Di dalam Allah. Ya sudah. Kita ini dihidupkan, jalani hidup ini dengan takwa dan tawakal. Takwa dan tawakal yang saya sebutkan tadi. Jalani hidup ini dengan penuh kebermanfaatan, jalani hidup ini dengan penuh niat memberkahi, membermanfaati, itu jauh lebih damai dan membahagiakan. Nah, Ramadan kali ini, ayo kita jalani hidup ini untuk melepas semua keakuan kita. Dan apapun tindakan yang kita lakukan di Ramadan, seperti kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran bukan untuk membesarkan keakuanmu, tetapi bacalah Al-Quran untuk membermanfaati. Energinya sebarkan bagi yang membutuhkan, sebarkan bagi sesama dan semesta. Saat Anda sholat sunnah, biarkan energinya memberkahi banyak orang, sesama dan semesta. Saat Anda melakukan ritual ibadah apapun, izinkan saja energinya memberkahi sesama dan semesta. Bukankah itu rahmatan lil alamin? Dibanding Anda kejar-kejaran untuk membaca Al-Quran demi membesarkan egomu, yang ada hanya capek dan nggak kemana-mana kita dalam beragama. Susah sekali menemui Allah, susah sekali melebur padanya, susah sekali bersatu padanya, gitu ya sahabat ya. Jadi kali ini mohon renungi dan praktekkan saja. Bagaimana caranya melebur? Just only silent. Mohon izin padanya dengan bahasa apapun. Yang paling penting adalah niat
izinkan dirimu dibimbing olehnya, dan diam 1000 bahasa, dia biarkan Allah yang membimbingmu. Lakukan saja, praktek saja, dan nikmati keindahan melebur bersama Allah saat Anda menyadari bahwa segala sesuatu ini sejatinya hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste.